على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah mengambil dua pembatal di antara pembatal-pembatal Islam. Apa keduanya tersebut? Apa Sofi? Nah, yang pertama syirik, yang kedua apa? Menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah dalam peribadatan. Taib. Perantara yang harus ditetapkan. Kalau ini adalah perantara yang siapa saja menetapkan maka dia kafir. Di sana ada perantara yang harus kita tetapkan. Siapa saja yang mengingkarinya maka dia kafir. Perantara apa itu? Zakaria. Perantara yang harus kita tetapkan, perantara dalam tablighi risalah, penyampaian risalah ini harus ditetapkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan risalahnya dengan mengutus para rasul. Jadi kita harus menetapkan para rasul tersebut sebagai perantara dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting membedakan kedua hal tersebut. Taib, yang siapa saja keliru dalam menempatkannya ternyata fatal. Kita masuk pada pembatal Islam yang ketiga, ats-tsalits. Man lam yukaffiril musyrikina aw yashukku fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Siapa saja yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu-ragu tentang kekufuran mereka atau membenarkan mazhab mereka, maka dia kafir. Pembatal Islam yang ketiga ini, ikhwanillah, padanya ada 3 perincian. Ya, keadaan yang pertama, man lam yukaffiril musyrikin, orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Yang kedua, orang yang ragu-ragu terhadap kekafiran orang-orang musyrik. Yang ketiga, orang-orang yang membenarkan mazhab orang-orang musyrik. Nah, ketiga-tiganya ikhwanillah dikatakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala hukumnya kafir. Baik. Kita baca terlebih dahulu syarah yang dibawakan. Iqra ya Abdurrahman. Man lam yakfir al-musyrikin alladhina kafaru wa syirkuhum zahirun bayyin wa huwa kafirun li'anna Allah ta'ala kafarahum fi kitabihi wa 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Fala islamu islamin mar'u di islami fala islamu di islamin mar'i hatta yakfirun muslimin fa in syakka wa taraddada aw qala ma alayya minhu ba'da tabayyun kufrihim ba'da tabayyana. Ya-nya 2. Pada dari bayyana yubayyinu ba'da tadbir
bahwa nah baik, kita ulangi. Ai an-naqidu tsalits min nawaqidil Islam, pembatal Islam yang ketiga di antara pembatal keislaman, yaitu man lam yukaffiril musyrikin alladzina kufruhum wa syirkuhum zahirun bayyinun. Siapa saja tidak mengkafirkan orang-orang musyrik yang kekafiran mereka itu serta kesyirikan mereka itu zahir bayyin. Ya, zahir nampak dengan jelas, bayyin ditambah lagi keterangan bahwasanya zahir ini bayyin, yaitu sangat jelas berarti kesyirikan mereka, maka dia hukumnya kafir. Li'anna Allah Ta'ala kafarahum fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkafirkan mereka di dalam kitabnya dan atas lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kekafiran tentang orang-orang Yahudi dan Nasara, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dengan tegas menetapkan di dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi maupun Nasara. Baik, mereka kafir. Oleh Allah katakan alladzina kafar. Sehingga ketika datang orang ragu-ragu, orang tidak mau mengkafirkan orang Yahudi, tidak mau mengkafirkan orang Nasara, maka ini hukumnya kafir. Baik. Tapi ya, di sana ada seorang kiai. Bedakan kondisinya. Seorang dianggap kiai, dikenal kiai, dia ada berita melakukan kesyirikan, ya, tapi tidak terlalu jelas. Sehingga untuk menetapkan kekafiran orang ini, ya, butuh penegakan hujjah, butuh juga penelitian apa yang diyakini orang tersebut. Maka ketika terjadi khilaf antara kekafiran orang itu dan tidaknya, maka orang yang tidak mengkafirkan tidak kemudian langsung ditetapkan berarti engkau kafir seperti dia. Ini jadi perbedaannya harus kita ketahui. Yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang kesyirikannya zahir bayyin. Kenapa orang yang tidak mengkafirkan ini dikafirkan ikhwanifillah? Kenapa? Karena dia berarti telah mendustakan Allah. Allah menetapkan mereka kafir, tapi dia tidak mau. Rasulullah telah menyatakan orang yang seperti itu kafir, tapi dia tidak mau menerimanya. Berarti dia telah mendustakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Sehingga karena itulah dia dihukumi kafir. Fala yuhkamu bi islamil mar'i hatta yukaffiral musyrikin. Fa in syakka wa taraddada aw qala ma alayya minhum ba'da tabyini kufrihim lahu fa huwa kafirun mithluhum. Maka tidaklah dihukumi tentang keislaman seseorang sampai dia mengkafirkan orang-orang musyrik. Nah, dari sini kita ketahui pentingnya bara'ah minasyirki wa ahli. Karena salah satu dari rukun la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah dibangun di atas nafi dan itsbat. Seorang tidak akan mungkin bisa menetapkan dengan benar sampai dia meniadakan semua sesembahan selain Allah dan berlepas diri
dari sesembahan selain Allah dan orang-orang yang menyembah mereka. Sehingga tidak diketahui keislaman seseorang, tidak dihukumi sampai dia berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan kufar. Kalau dia mengaku muslim tapi masih saja melakukan amalan-amalan kesyirikan, tidak dihukumi muslim. Fa in syakka wa taraddada aw qala ma alayya minhum ba'da tabyin kufrihim lahu fa huwa kafirun mithluhum. Maka siapa saja yang ragu-ragu, syak dan ragu-ragu, atau mengatakan ma alayya minhum, apa urusanku dengan mereka? Jadi bukan urusanku mereka kafir atau tidak. Dia enggan untuk menyatakan mereka kafir. Setelah penjelasan tentang kekafiran mereka kepada orang tersebut, maka dia kafir seperti mereka. Ini poin yang kedua pada perkataan dalam matan au yashukku fi kufrihim, atau ragu-ragu tentang kekafiran mereka. Amma man sahaha madhabahum wa nafaha an manhajihim fahadha ashaddu wa kufruhu a'zam, nas'alallahu al-afiyah. Adapun orang yang membenarkan mazhab mereka atau membela manhaj mereka, maka ini lebih parah dan kekafirannya lebih besar. Nas'alallahu al-afiyah. Wa hadha an-naqidu qalla man yantabiha lahu faqad yaqa'u fihi al-mar'u wa huwa la yash'ur. Dan pembatal Islam ini sedikit orang yang memperhatikannya. Terlebih lagi kita di zaman yang banyak sekali syubhat ditebarkan berhubungan dengan masalah ini. Pengkafiran Yahudi dan Nasara dianggap sebagai suatu radikalisme, suatu sikap arogansi, jauh dari toleransi dan seterusnya. Atau sikap bukan madani. Dengan kemunculan terbaru jenis Islam Nusantara, yang menyatakan dakwah Rasulullah ketika mendirikan negara ikhwanifillah, pertama kali tidak dibangun di atas agama. Jadi Rasulullah mendirikan negara di Madinah pertama kali tidak dibangun di atas agama, katanya. Karena di Madinah terjadi apa? Terjadi komunitas yang heterogen, yang berbeda-beda. Ada Yahudi yang saat itu, dan ada sebagian yang belum masuk Islam. Ada sahabat-sahabat Ansar yang sudah masuk Islam. Dan ini pernyataan yang sangat berbahaya. Dan banyak manusia terkecoh dengan istilah toleransi, sehingga akhirnya enggan untuk menyatakan kafir. Kemudian muncul istilah lebih halus, non-muslim, bukan muslim. Bahkan sebagian yang lain, ikhwanifillah, sampai-sampai mengatakan sangat benci membaca ayat-ayat tentang laknat terhadap Yahudi dan Nasara, serta ayat-ayat yang menetapkan kekafiran mereka. Seandainya mampu, dia mau merobeknya dan mau menghapusnya dalam Al-Quran, katanya. Waliyahzubillah. Banyak sekali dari mereka yang dibimbing pendidikan agama dari negara-negara kafir, sesuatu yang tidak masuk di akal. Ingin mempelajari agama, tapi gelarnya dari universitas-universitas kufar. Apa yang akan disampaikan? Tidak lain hanyalah akan merusak agama. Memang mereka dididik, kemudian diterjunkan dengan gelar yang panjang untuk merusak kaum muslimin. Waliyadzubillah. Wa hadzal naqidu qalla man yantabihu lahu. Sedikit orang yang memperhatikannya. Faqad yaqa'u fihi al-mar'u wa huwa la yash'ur. Maka terkadang seseorang terjatuh di dalamnya dalam keadaan dia tidak sadar.
Au la yukaffiru man yaqa'u fi fayakunu mithlahu idza qamat alaihi al-hujjah. Atau dia tidak mau mengkafirkan orang yang terjatuh di dalam kekafiran secara jelas tentunya. Kemudian akhirnya dia pun menjadi seperti dia, yaitu menjadi semisalnya dihukumi kafir. Tapi perhatikan idza qamat alaihi al-hujjah, apabila telah tegak atasnya hujjah. Dan telah kita lewati dahulu ya syarat-syarat takfir, kemudian perkara-perkara yang menghalangi ya kekafiran seseorang. Dan yang kita bahas ikhwanifillah yaitu hukum umum. Jadi ini ibarat murajaah atas apa yang telah lewat. Wala yu'dharu ahadun bil jahli bima yajibu alaihi ta'allumuhu idza kana qadiran ala dhalik. Walakin lama a'rada katsirun minan nasi min ta'allumi dinihim wal i'tina'i bil muhim min dhalik ashadd al i'tina' waqa'u fi ba'd hadhihi an-nawaqid wa hum la yash'urun wa yahsibuna annahu yakfihim at-tasammi bismil Islam duna ma'rifati haqiqatihi wal 'amali bih zahiran wa batina. Dan seseorang tidaklah diberi uzur dengan kejahilan terhadap apa-apa yang wajib atasnya untuk mempelajarinya. Tapi apa idza kana qadiran ala dzalika, apabila dia mampu untuk mempelajarinya. Ini penting. Ya, perkara yang ditetapkan oleh a'immatud dakwah. Naam. Syekhul Islam, demikian pula keturunan beliau ikhwani fillah dan ulama-ulama Najd tentang perkara udzur bil jahl. Harus dipahami dengan baik bahwasanya yang mereka katakan tidak diberi udzur dengan sebab kejahilan, yaitu apa? Seseorang yang mampu untuk mempelajari ikhwani fillah, mampu untuk mempelajari perkara-perkara yang wajib, mempelajari tauhid, mampu di sampingnya ada orang-orang yang mengajarkan tauhid dan dia pernah dengar bahwasanya yang dilakukan dia itu kesyirikan, tapi tidak mau mempelajari. Ini namanya i'rad, alhamdulillah, berpaling. Dan ini merupakan sebab kekufuran. Taib. Nah, ketika dia berpaling, padahal dia mampu, kemudian dia mendengar di sana ada yang mengajari, tapi dia sama sekali tidak mau untuk belajar, maka dia tidak diberi udzur dengan kejahilan yang ada pada dia. Walakin lamma a'rada katsirun minan nas min ta'allumi dinihim, akan tapi tatkala kebanyakan manusia berpaling dari mempelajari agama mereka, wal i'tina'i bil muhimmi min dzalik, dan berpaling dari memperhatikan perkara-perkara yang penting dari urusan-urusan agama tersebut, asyaddal i'tina', dengan betul-betul perhatian yang keras, waqa'u fi ba'di hadhihi an-nawaqid wa hum la yashkurun, maka mereka pun terjatuh dalam sebagian pembatal-pembatal keislaman ini, wa hum la yashkurun, dalam keadaan mereka tidak sadar, tidak merasa. Ini banyak orang terjatuh dalam kekufuran, dalam kesyirikan, tapi tidak merasa. Wa yahsibuna annahu yakfihimut tasammi bismil Islam, dan mereka menyangka bahwasanya cukup untuk menamakan dirinya dengan nama Islam dalam KTP labelnya Muslim, penamaan saja, duna ma'rifati haqiqatih, tanpa mengetahui hakikat Islam itu bagaimana, wal amali bih zahiran wa batina, dan tanpa mengamalkan keislaman itu secara zahir maupun batin. Qala wa yadkhulu fi qawlihi aw sahhaha madhhabahum, dan masuk dalam perkataan beliau atau membenarkan mazhab mereka, kullu man istahsana syai'an yunafi dinal Islam. Semua ya, bentuk pembenaran terhadap mazhab orang-orang kafir ikhwani fillah dicontohkan di sini, yaitu masuk padanya
kullaman istahsana syai'an yunafi dinal Islam. Semua orang yang menganggap bagus perkara-perkara yang bertentangan atau yang meniadakan agama Islam, min yahudiyatin aw nasraniyatin aw ishtirakiyatin aw ilmaniyatin aw ghairiha min firaqil kufri wad dhalal. Nah, baik itu berupa Yahudiyah, Nasraniyah, ini jelas. Ya, jelas kekafirannya. Kalau sampai seorang muslim kok ragu-ragu tentang kekafiran orang-orang Yahudi atau Nasrani, ini menunjukkan sangat jauhnya dia dari keislaman. Au ishtirakiyah, ateis. Nah, paham? Ateis, ishtiraki. Au ilmaniyah, ya, paham ilmani. Baik. Au ghairi dzalik, nisbah, ya, paham khanifillah untuk memisahkan agama dari kehidupan. Agama ya urusannya di masjid, selain itu tidak perlu agama. Baik. Atau yang lainnya dari firqah-firqah kekafiran dan kesesatan. Maka kalau menganggap bagus paham-paham kekafiran tersebut, jelas dia terjatuh dalam kategori orang yang membenarkan mazhab orang-orang kafir. Wal ayatu wal ahaditsu dalatu ala ma taqaddama katsiratun wadhihatun liman kana indahu adna ilmin wa basiratin fallahul musta'an. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis yang menunjukkan atas apa-apa yang telah lewat itu banyak dan jelas bagi orang yang memiliki sedikit ilmu, ya, sedikit saja ilmu, ya, dan basirah, mata hati yang kuat, maka akan tahu. Apalagi mereka-mereka yang telah mempelajari Al-Quran dan Sunnah, tentunya lebih jelas lagi tentang dalil-dalil tersebut. Wallahul musta'an. Maka dimurajaah kembali penjelasan Syekh Fauzan hafizahullah taala dalam Syarah Nawaqidul Islam yang telah kita pelajari, ikhwan fillah, karena beliau memberikan perincian yang lebih banyak dalam masalah ini. Dan tentunya ya, kita tidak perlu mengulangnya, tapi dimurajaah kemudian kita ya mudzakarah secara ringkas masalah-masalah tersebut. Tapi dibaca dulu, dimurajaah terlebih dahulu keterangan-keterangan tersebut. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza subhanak